Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dan ini adalah video hasil wawancara kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabila Sapanaja dengan NPM 135. Saya Jepang Fauja dan NPM 119. Saya Asri Fitrianti dengan NPM 050. Bagaimana jika ada guru yang tidak mencerminkan sikap mulia dan masyarakat memiliki opini bahwa gurunya saja seperti itu, apalagi dengan muridnya? Ini ketika ada guru yang sikapnya tidak sesuai dengan profesinya, maka ini adalah kewajiban dari masyarakat untuk melaporkan, ya, orang tua melaporkan, kemudian yang bertanggung jawab untuk melakukan pendisiplinan tentu kepala sekolah sebagai atasan langsung dari guru itu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih jika seorang guru memastikan bahwa ia memenuhi standar dan kebijakan pendidikan yang berlaku? Bagaimana guru memastikan? Memastikan bahwa ia memenuhi standar dan kebijakan pendidikan yang berlaku, Ibu. Kan tentunya ketika mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga pendidik itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, ya. Kalau di negeri ya mengikuti ketentuan dari dinas pendidikan, kalau di swasta berarti mengikuti ketentuan dari yayasan pendidikan yang menyelenggarakan itu. Kemudian ini ada lagi Ibu pertanyaan, bagaimana sih cara seorang guru untuk mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar agar murid tidak mudah teralihkan perhatiannya dalam kelas? Kalau kreativitas guru tentu sangat bergantung pada diri individu dari guru itu sendiri, ya. Kalau gurunya kreatif, sumber informasi bisa dari mana saja dia cari, apalagi sekarang zamannya medsos yang begitu berkembang, ya, sumber informasi ada banyak. Jadi memang harus dari dirinya si guru itu sendiri. Tentu juga didukung oleh lingkungan, bagaimana lingkungan kerjanya, atasannya, tuntutannya seperti apa. Kemudian pertanyaan untuk Ibu, apakah selama ini Ibu sebagai seorang guru sudah menerapkan sistem komunikasi yang benar dengan murid serta orang tua murid? Kalau komunikasi dengan siswa dan orang tua, untuk kami yang di Budi Mulia, ini kan karena siswanya tinggal di asrama, orang tuanya dari luar kota, berbagai wilayah di Indonesia, ya. Kalau dengan siswa kita bisa tatap muka langsung di sekolah, tapi kalau dengan orang tua kita manfaatkan fasilitas teknologi, ya, informasi sekarang. Jadi kita ada WA grupnya, kemudian kalau memang ada dibutuhkan harus komunikasinya secara pribadi, ya langsung dihubungi secara pribadi ke orang tuanya. Untuk pertanyaan, mohon maaf Ibu mengajar mata pelajaran apa Ibu? Saya ngajar kimia. Nah, kalau begitu bagaimana sih cara Ibu mengatasi tantangan dalam mengajar mata pelajaran yang memang kompleks menurut Ibu? Ya, dibutuhkan yang pertama perencanaan yang tepat sesuai dengan topik yang diajar apa. Setiap topik kan tentu punya tantangan masing-masing, kemudian juga dilihat karakter kelasnya, tergantung karakter kelasnya, sehingga kita bisa merencanakan strategi pembelajaran yang mana yang kira-kira cocok sesuai dengan karakter di kelas itu, di sekolah itu sendiri, gitu. Dan tetap dilakukan evaluasi sesudah itu. Jadi tetap memang harus selalu perbaikan, evaluasi, perbaikan lagi. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir Ibu, untuk Ibu bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi Ibu dan kehidupan profesional Ibu? Yang berperan sangat penting tentu keluarga terdekat, ya, pasangan, anak-anak itu harus tahu jam kerja ibunya, gitu, ya. Jadi itu sangat mendukung, harus saling tahu, komunikasinya dijaga sehingga tahu kapan ibu ada di rumah, kapan ibu melaksanakan tugas kerjanya jam berapa. Gitu. Keluarga terdekat sih harus tahu. Meningkatkan guru menjadi seorang yang profesional. Kompetensi gurunya, ya. Ikut banyak pelatihan sekarang ada banyak penyelenggaranya, bisa dari dinas, bisa dari instansi swasta juga bisa. Baik Ibu, terima kasih.
Apalagi kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu ada namanya PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ memang media yang disediakan oleh kementerian untuk guru saling sharing, saling berbagi, mencari informasi, berbagai kreativitas khusus pendidik ya, khusus guru dari berbagai jenjang, berbagai wilayah. Kalau menurut Ibu, tanda-tanda guru profesional itu seperti apa sih, Bu? Sesuai bisa melaksanakan tupoksinya, tugas pokoknya dan fungsinya seperti apa. Baik, Ibu. Ibu bisa cerita sedikit, Bu, tentang latar belakang Ibu terus memilih jadi seorang guru. Kalau saya kebetulan latar belakang pendidikan saya non guru sebenarnya, ya sebenarnya non guru, tapi karena apa ya mungkin lingkungan, kemudian memang ternyata menemukan minat itu terlambat barangkali ya, sudah selesai S1-nya baru malah menemukan keinginan dari diri sendiri lah, kemudian juga lingkungan yang mendukung, akhirnya saya mengajar. Keluarga juga kebetulan banyak pendidik semua. Ada kesan dan pesan, Bu, untuk guru di Indonesia? Guru itu panggilan hati sih, kalau mau niatnya, insya Allah niatnya mulia semua ya, niatnya untuk mencerdaskan anak bangsa, kemudian ilmu yang kita punya biar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika sudah niatnya lurus seperti itu, insya Allah akan selalu nyaman dan dengan setulus hati, ikhlas dalam melaksanakan profesinya dan bertanggung jawab. Baik, mohon maaf Ibu, saya ingin menambahkan sedikit. Kan biasanya di sini tuh kalau di kelas suka belajar pakai ponsel nggak ya, Bu? Untuk kami, karena kami ini boarding dengan pondok pesantren, kami tidak menggunakan ponsel gitu. Kalau pada saat kita butuh informasi, butuh terkoneksi dengan internet, biasanya kita bawa ke lab komputer yang ada di sekolah. Nah, sebelum ke materi wawancara, perkenalkan dulu namanya sama kelas. Nama saya Vika, kelas 11-3. 11-3, SMA ya? Adik? Nama saya Resita Azifa dari kelas 11-3. Nama saya Dini Sabila Ahmad dari 11-3. Kita langsung aja ke wawancaranya ya, Dek. Apakah kamu merasa lebih termotivasi untuk belajar kimia ketika diajar oleh Ibu Nurliana? Nah, yang Adik? Termotivasi gak nih? Kan pelajaran kimia itu kan bukan yang susah ya. Nah, kalau ada ini gimana nih buat belajar kimia, termotivasi gak? Buat supaya bisa belajar lebih giat lagi dengan Bu Nuriana. Pendapat saya iya sih. Di sisi lain juga kita lebih mengetahui yang namanya zat-zat kimia, percampuran, terus perubahan antara zat-zat kimia, percampuran itu, terus jadi sangat ini ya, termotivasi ya. iya, jadi kayak lebih tertarik gitu. Ada cita-cita menjadi guru kimia? Enggak sih Kak, lebih ke dokteran. Oh, Iya. harus bisa dong ya kimia. Iya. Terus pertanyaan keduanya? Ibu Nurliana udah profesional belum sebagai seorang guru? Nah, Udah. bisa jelasin profesornya tuh gimana nih? Karena ibunya datang tepat waktu. Tepat Terus waktu. ngejelasinnya juga enak. Kalau kita kurang mengerti, nanti dijelasin ulang. Terus Berarti sangat baik sekali ya. Ketika kita belum paham, ibu bisa menjelaskan kembali. Kadang-kadang kan ada guru yang kalau minta penjelasan lagi, ibunya marah. Kalau ibu ini enggak ya, Bu Nuriana. Sangat baik ya, sangat profesional. Terus bagaimana menurut kalian proses pembelajaran bersama Bu Nurliana? Nah, bisa jelasin proses pembelajarannya? Prosesnya seru,
asik. Terus juga kadang-kadang tuh mumet sama pelajarannya sendiri, kayak hitung-hitungan apa susah dipelajarin. Tapi ya di balik itu seru, asik bisa tahu atom-atom, zat molekul, partikel-partikel kecil, terus sama cara ngitungnya juga kita udah tahu walaupun kimia susah banget. Semangat ya. Lagi. Ada gak sih harapan terhadap guru, terhadap Ibu Nurliana dalam guru lain dalam menjalankan tugasnya? Ya, dari kamu nih, harapannya buat guru Riana dan guru-guru lain tuh gimana sih harapan kamu? Semoga apa? Harapannya apa ya? Gimana sih? Bingung. Kalau ngasih tugas jangan susah-susah. Oh, jangan kasih tugas jangan susah-susah. Terus apa lagi? Ada harapan Lebih banyak gamenya daripada oh maunya ada games ya, ada hadiahnya gitu ya. Terus ada lagi ya harapan Jangan belajar dulu, mungkin kita tuh kayak pengen refreshing dikit aja. Oh, iya. Jangan dikit-dikit tuh masuk materi, nggak pernah refreshing. Kita kan pengennya ada games pengen ya. ada refreshing, nonton sama game biar nggak mumet banget sama pelajaran kimia. Apa? Selama ini materi apa saja yang kalian pelajari? Bisa sebutkan? Materi yang kimia. laju reaksi, kesetimbangan, terus laju molekul, terus ada Udah cukup banyak ya. iya udah mempelajari cukup jauh sih. Pertanyaan lagi ya, Dek. Maaf. Menurut kalian, Bu Nurliana tuh udah kreatif belum sih dalam mengajar? Kalau misalnya sudah, boleh sebutin nggak sih contoh kreativitas yang sudah dilakukan Ibu Nur selama di kelas? Udah kita kreatif. Kita udah pernah eksperimen tentang laju reaksi bersama keseimbangan, terus perubahan zat, terus suhu itu udah dipraktekin semua sama dia, terus hasilnya juga bagus. Ini nggak dikasih tahu prakteknya itu seperti apa? Contohnya kayak apa sih air kasih soda, cuka, cuka sama baking dicampurkan, terus masukkan paperclip, terus dilihat tuh ditunggu beberapa menit bakal ada perkaratan apa enggak. Terus dilihat ternyata ada perkaratan. Sedangkan yang ada 3 percobaan kemarin, 1 bakelite, 1 cuka, 1 lagi bakelite sama cuka. Yang perkaratan itu yang cepat berkarat itu bakelite sama cuka. Terus itu tuh menimbul timbul gas-gas gitu, gas-gas berembun Kecil dari dalam. Berarti kalian sudah merasa senang gitu ya karena menjalankan kelas yang kreatif. Terus selama ini komunikasi kalian dengan Bu Nurliana tuh udah bagus belum? Kayak misalnya kalau ada masalah, terus kalian bisa curhat ke Bu Nurliana. kita sih lebih gimana ya, kalau ketemu sama ya sama aja sama. Berarti selama ini nggak ada curhat-curhatan gitu? Enggak pernah. Kalau untuk sama orang tua kalian kira-kira tahu nggak? Kayak misalnya komunikasi Bu Nurliana dengan orang tua kalian. Enggak kak, soalnya kan sekarang lebih kayak komunikasi itu lebih ke wali kelasnya, jadi enggak kan kayak apa sih,
Pokoknya komunikasi antara guru dengan orang tua itu lebih ke wali kelasnya, bukan ke guru lain. Semuanya sudah diserahkan ke wali kelas kan ya? Ya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari wawancara kami terhadap Ibu Guru Nurliana dan muridnya. Secara umum, siswa merasa bahwa Ibu Nurliana sudah menjalankan perannya sebagai guru dengan profesional. Hal ini mencakup kemampuan mengajar, mengelola kelas, dan interaksi dengan siswa. Siswa umumnya menilai proses pembelajaran bersama Ibu Nurliana sangat efektif dan menyenangkan. Contohnya kegiatan kreatif yang dilakukan di kelas, termasuk eksperimen kimia, proyek kelompok, dan penggunaan media, pembelajaran interaksi. Banyak siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar kimia ketika diajar oleh Ibu Nurliana. Hal ini disebabkan oleh metode pengajaran Ibu Nurliana yang lebih menarik dan efektif, mencakup topik seperti reaksi kimia, struktur atom, atau tabel periodik. Siswa berharap Nurliana dan guru-guru lainnya terus meningkatkan metode pengajaran yang kreatif dan menarik, seperti misalnya mengadakan games maupun menonton bersama berhubungan mengenai materi yang akan disampaikan.